Shalom saudara sekalian, selamat bertemu kembali di dalam renungan harian dalam bahasa Indonesia dari Covenant City Church. Saudara, dalam pengajarannya Tuhan Yesus sering menggunakan cerita-cerita maupun perumpamaan-perumpamaan. Kita bisa lihat itu di dalam kitab-kitab Injil. Ada perumpamaan yang langsung dijelaskan apa maksudnya, ada yang tidak. Ada yang sulit untuk dipahami, ada yang mudah untuk dimengerti. Nah, hari ini kita akan melihat salah satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan yang ada di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 7-10. Saya akan membacakannya. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Nah, saudara sekalian, dalam perumpamaan ini kita melihat ada dua tokoh, yaitu seorang tuan dan seorang hamba. Sang tuan adalah orang yang memiliki otoritas dan berhak memberikan perintah kepada hambanya, sedangkan sang hamba adalah seorang yang berada di bawah otoritas dari tuannya dan wajib mentaati seluruh perintah tuannya. Nah, Tuhan Yesus kemudian memberikan dua pertanyaan kepada mereka terkait respons dari sang tuan setelah sang hamba menyelesaikan tugas yang diberikannya tersebut. Dua pertanyaan itu, yang pertama adalah pertanyaannya. Pertama, apakah si tuan itu menyuruh hambanya makan setelah ia selesai melakukan tugasnya itu? Dan yang kedua, apakah sang tuan itu berterima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh hambanya itu? Nah, semua dari mereka pasti tahu bahwa jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena memang sudah menjadi tugas dari seorang hamba untuk melayani tuannya dan adalah hak dari sang tuan untuk dilayani oleh hambanya. Nah, setelah memperlihatkan fakta tersebut, Yesus kemudian langsung mengkaitkan cerita itu dengan kehidupan mereka sendiri. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Demikian jugalah kamu." Artinya, Tuhan Yesus mau mengatakan, sama seperti hamba tersebut harus tunduk pada perintah tuannya, taat pada perintah tuannya, sama seperti hamba tersebut tidak bisa memilih mana yang dia mau lakukan, mana yang dia tidak mau lakukan. Dia harus lakukan semua yang diperintahkan tuannya tanpa dia harus bisa memilih. Dan sama seperti hamba tersebut tidak punya hak untuk mendapatkan atau mengharapkan imbalan dari apa yang sudah dilakukan bagi tuannya, demikian juga mereka. Mereka harus tunduk dan taat pada segala perintah Allah, dan mereka juga tidak bisa memilih mana yang mereka mau kerjakan bagi Allah, mana yang tidak. Dan mereka juga tidak memiliki hak untuk meminta atau berharap imbalan dari Allah atas semua yang mereka sudah lakukan bagi Allah. Nah, di dalam ayat 10 Tuhan Yesus katakan dengan lengkapnya, "Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.'" Apa maksudnya hamba-hamba yang tidak berguna di sini, saudara? Dalam bahasa Inggris dikatakan unworthy servant, hamba-hamba yang tidak layak. Jadi maksudnya Tuhan Yesus mengatakan, setelah kamu melakukan perintahku, kamu harus mengatakan bahwa kamu hanya melakukan yang harus kamu lakukan. Kamu adalah hamba yang tidak berguna. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu sudah melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu, jangan kamu merasa berjasa. Jangan kamu merasa hebat. Jangan kamu merasa kamu punya andil. Jangan kamu merasa kamu layak melakukannya. Jangan kamu merasa kamu sudah berkorban bagi Allah. Dan juga jangan kamu merasa kamu berhak mendapatkan upah karena ketaatanmu itu.
Nah, saudara sekalian, kebenaran ini adalah satu prinsip yang sangat penting yang perlu kita pegang dalam pelayanan yang kita lakukan. Bukan hanya karena memang benar demikian bahwa kita tidak layak sebenarnya melakukan pekerjaan Tuhan, dan kita tidak punya jasa apapun di dalam hal itu, dan kita tidak berhak untuk meminta upah dari Tuhan atas ketaatan kita, tapi juga agar jangan kita jatuh dalam satu kesombongan diri. Satu hal yang sangat mungkin terjadi karena natur berdosa kita. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus dalam perumpamaan selanjutnya. Kalau saudara lihat di dalam pasal yang 18 ayat 9-14, di situ Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang masuk ke bait Allah untuk berdoa. Orang Farisi tersebut dikatakan dia membanggakan ketaatannya kepada Taurat, merasa dirinya bisa menjadi orang benar di hadapan Allah karena ketaatannya tersebut, dan dia merasa dirinya lebih benar daripada si pemungut cukai itu. Namun di akhir dari perumpamaan ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa si pemungut cukai itulah yang pulang sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah, sedangkan si orang Farisi itu tidak. Jelas yang jadi masalah di sini bukanlah ketaatan dari si orang Farisi itu. Masalahnya adalah motivasi dari ketaatan orang Farisi tersebut. Dia berpikir dia bisa menjadi orang benar kalau dia taat kepada perintah Tuhan. Dan pemikirannya yang salah bahwa ketaatan tersebut adalah hasil dari kebaikan di dalam dirinya. Jadi saudara sekalian, ingatlah setiap kali kita taat melakukan kehendak Tuhan, taat melayani Dia, ingatlah 3 hal ini. Yang pertama, ingatlah ketaatan tersebut pun adalah sebenarnya karya anugerah Allah di dalam diri kita. Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Prinsip yang pertama, ingatlah kalau kita bisa taat, itu pun adalah anugerah Allah. Yang kedua, ingatlah bahwa ketaatan kita itu tidak akan bisa membuat kita menjadi orang benar di hadapan Allah, atau bahkan bisa membuat kita mendapatkan keselamatan. Jelas kita diselamatkan hanya melalui iman. Namun iman yang menyelamatkan adalah iman yang memiliki ketaatan atau iman yang menghasilkan ketaatan. Dan kita menjadi taat bukan supaya kita bisa menjadi orang benar di hadapan Allah, tetapi karena kita sudah dibenarkan oleh Allah. Dan prinsip yang ketiga juga, sadarilah bahwa ketaatan kita itu seberapa hebatnya pun tidak akan pernah dapat mencapai standar yang Allah inginkan. Satu-satunya manusia yang dapat memenuhi standar ketaatan Allah hanyalah Kristus. Dan ketaatan Kristus yang sempurna itulah yang menjadi dasar bagi pembenaran kita di hadapan Allah. Kita menjadi orang benar di hadapan Allah karena ketaatan dan kebenaran Kristus itu diperhitungkan Allah sebagai ketaatan dan kebenaran kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran yang baru saja kami renungkan ini. Kiranya ini mengingatkan kami bahwa kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang harus melakukan apa yang memang Tuhan sudah perintahkan untuk kami lakukan. Dan kiranya kami menyadari bahwa ketaatan kami itu tidak bisa membuat kami menjadi orang benar di hadapan Allah, tetapi ketaatan Kristus, kebenaran Kristuslah yang bisa membuat kami menjadi orang benar di hadapan Allah. Tolong kami supaya kami bisa lebih lagi semakin hari mentaati kebenaran firman-Mu dan lebih taat dalam melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.